Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat, di channel Surya Utama Official. Kali ini kita akan bahas tentang asal mula terciptanya anjing. Sahabat, apakah kalian pernah terpikir mengapa anjing sangat setia terhadap pemiliknya? Anjing memang salah satu hewan yang sangat setia kepada manusia yang memilikinya, tentu hal itu bukan tanpa sebab. Anjing banyak dipelihara terutama oleh non-muslim. Bahkan saat ini tak sedikit pula kaum muslim yang memelihara anjing sebagai penjaga rumah. Sebelum lanjut, alangkah baiknya kita dukung channel ini dengan cara subscribe, like, view, dan share link ini agar semakin berkembang dan dapat menjadi rujukan pengetahuan kita bersama. Perlu kita ketahui bahwasanya, setiap yang Allah perintahkan atau larang pasti terdapat hikmah di dalamnya. Jika Allah mengharamkan sesuatu pasti terdapat keburukan di dalamnya. Dan jika Allah menghalalkan sesuatu pasti ada kebaikan di dalamnya untuk kelangsungan hidup manusia di bumi ini. Berikut cerita tentang haramnya anjing. Pada masa prapenciptaan Adam, Allah memerintahkan 4 malaikat muqarrabun, yaitu Jibril, Mikail, Israil dan Israfil, untuk mengumpulkan 4 unsur fisik bahan penciptaan alam material, atau alam mulk, yakni, tanah, api, air, dan udara, dari tempat-tempat tersuci untuk dijadikan sebagai Adam alaihi salam. Kemudian Allah membentuk adonan, jasad Adam dalam posisi telentang, masih berbentuk tanah. Pada saat ini, karena belum ditiupkan ruh kepadanya, adonan berbentuk manusia ini belum hidup. Pada masa ini, sebagaimana Adam adalah prototipe manusia, semua hewan dan tumbuhan sudah ada prototipenya pula di surga. Melihat adonan tanah itu, Iblis membaca rencana Allah untuk menciptakan manusia. Iblis demikian cemburu, dan didatangilah adonan tanah ini, dan iblis meludah kepadanya. Ludah iblis ini jatuh pada titik di mana ada pusar kita sekarang, yang hingga saat ini kita miliki. Karena hal ini, maka marahlah Allah, namun belum sampai murkanya Allah yaitu ketika iblis menolak untuk sujud kepada Adam sehingga iblis dikutuk dan diusir dari surga, dan iblis tertahan di muka gerbang surga. Iblis mencari akal, bagaimana untuk memasuki surga kembali. Karenanya, iblis dalam rencananya, memohon kepada Raja Burung di surga pada saat itu, berbentuk seperti merak, tapi jauh lebih indah iblis minta diselundupkan ke dalam surga. Raja Burung itu lalu memanggil hewan terindah di surga saat itu, yaitu ular. Ketika itu, ular termasuk hewan yang sangat indah dan memiliki 4 kaki, serta mampu terbang. Ular menyediakan mulutnya kepada iblis, dan masuklah ular kembali ke surga dengan iblis di dalam mulutnya, untuk menemui kuda. Maka dari itu Allah mengutuk ular dengan menjadikan mulutnya beracun sebab telah membantu iblis dengan masuk di dalam mulutnya, serta dihilangkannya kaki ular sehingga ia hanya dapat melata di darat dan berenang di air serta tidak mampu terbang lagi. Namun masih ada beberapa dari mereka yang utuh tubuhnya kini dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke bumi. Mereka yang masih utuh tubuhnya ini sekarang menjadi penjaga istana iblis di bumi, seperti yang pernah Rasulullah sampaikan. Yang mana pada saat itu Rasulullah berkata kepada seorang penyihir dari bangsa Quraisy tentang apa yang penyihir itu lihat dari laut. Bahwasanya ia melihat istana megah dengan dikelilingi ular-ular yang terbang di atas istana tersebut. Kemudian Rasulullah menjawab bahwa itu adalah istana iblis yang dijaga oleh ular. Saat bertemu kuda, keluarlah iblis dari mulut ular, kemudian iblis menghasut kuda dengan mengatakan, jika makhluk itu, yaitu Adam tercipta, maka hingga akhir zaman keturunannya akan menduduki punggung keturunanmu wahai kuda. Maka benarlah hingga saat ini manusia menduduki punggung kuda, menjadikan kuda sebagai tunggangannya. Kuda sangat marah mendengar hal ini, dan larilah ia ke adonan tanah Adam tadi, untuk menginjak-injaknya. Tapi Allah Maha Tahu segalanya, pada saat kuda mendekat, Allah mengambil secuil tanah daripada bagian yang terkena ludah iblis tadi, dan dari tanah yang terkena ludah iblis itulah diciptakan seekor anjing.
Anjing inilah yang bertarung dan menghardik hingga mengusir kuda, dan anjing sesuai perintah Allah, dia menjaga adonan tanah Adam sampai dihidupkannya. Dari sini bisa dipahami, kenapa anjing adalah hewan yang paling setia kepada manusia, karena ia tercipta dari adonan tanah yang sama dengan Adam alaihi salam. Anjing tercipta dari bagian tubuh asal manusia, tetapi anjing sudah tercampur dengan ludah iblis, maka dari itulah alasan air liur anjing menjadi diharamkan dan najis. Demikian pula, ular dikutuk membawa mulut yang beracun, karena menyediakan mulutnya sebagai tempat iblis menyelundup. Ia pun dikutuk dengan dibuang keempat kakinya menjadi melata dan dihilangkan predikatnya sebagai hewan terindah di surga yang pernah diciptakan Allah. Demikianlah asal mula terciptanya anjing. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Sampai jumpa di tema berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.